Shalom, damai di hati, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa kabar? Terpujilah Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa. Tapi terus terang, kita di sini tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena sementara gugup. Padahal kalau tidak salah 5 kali berdiri seperti ini, tapi namanya manusia tetap gugup masih ada no. Itu cuma sebagai pengantar. Saudara-saudara, bagaimana reaksi kita ketika kita dituduh melakukan sesuatu hal yang tidak kita lakukan? Reaksi kita pasti emosi, marah, jengkel, dan kecewa. Bahkan ketika kita emosi, sadar maupun tidak sadar, kadang-kala orang kasih keluar kata-kata yang kasar. Ataupun kita melakukan suatu kekerasan. Yang pasti, kita pasti akan melawan dan memberontak. Reaksi kita sungguh menggambarkan bahwa orang ternyata hanyalah manusia biasa. Berbeda dengan Yesus. Yesus yang adalah Sang Raja tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak melakukan dosa apapun. Ketika dituduh, ia hanya diam, tenang, dan bersabar. Yesus mengorbankan dirinya, disalibkan bagi kita umat manusia yang berdosa. Dan dalam penghayatan akan penderitaan Yesus yang mati di salib untuk menyelamatkan kita manusia berdosa, maka di minggu sengsara yang kelima ini kita diajak untuk memahami firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes 18 ayat 38b sampai ayat pasal 19 ayatnya yang ke-16b dengan tema Raja yang tersalib. Bacaan firman Tuhan menceritakan bahwa Mahkamah Agama telah mengadili Yesus dan kini Yesus diserahkan lagi kepada Pilatus. Kita tahu bahwa Pilatus adalah gubernur atau wakil pemerintahan Romawi untuk wilayah Yudea dan Samaria dalam tahun 26 sampai dengan 36 Masehi. Dan Pilatus ini dia terkenal sangat korup, kejam, serta keras kepala. Pilatus telah memberikan izin untuk menangkap Yesus dan atas desakan dari imam-imam besar. Kebanyakan orang-orang terkemuka Yahudi berpikir bahwa Pilatus akan segera mengikuti keinginan mereka untuk menangkap dan membunuh Yesus. Tetapi kita melihat bahwa Pilatus ini tidak segera menyetujui mereka karena Pilatus mau memeriksa dahulu Yesus. Pilatus menanyakan tuduhan-tuduhan apa yang dituduhkan kepada Yesus. Kita bisa baca di dalam Yohanes 18 ayatnya yang ke-29. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi, undang-undang orang Yahudi mengatakan bahwa seseorang itu tidak boleh dihukum kalau tidak ada tuduhan yang sah atas dia. Mereka menuduh Yesus sebagai yang menyesatkan bangsa, melarang membayar pajak kepada kaisar, dan dia mengatakan bahwa Kristus yaitu Raja. Kita baca di dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang kedua. Walaupun demikian, Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun padanya.
Tetapi sebetulnya itu Pilatus tahu bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menyerahkan Yesus karena mereka benci dan dengki. Pilatus sendiri mengakui bahwa Yesus tidak bersalah dan mengatakan kepada orang Yahudi, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya." Dan Pilatus menganjurkan supaya ia membebaskan Yesus, raja orang Yahudi. Tetapi permintaan-permintaan dari orang Yahudi membebaskan Barnabas. Ini adalah suatu penghinaan bagi Yesus sebab mereka membandingkan Yesus seorang pembunuh dan perampok. Lalu Pilatus menyuruh orang-orang untuk menyesah Yesus. Artinya apa? Pilatus menyuruh mereka mencambuk Yesus. Penghukuman dengan disesah atau dicambuk sungguh sangat kejam. Yang diberikan dengan cambuk dari kulit, diberi logam, timah hitam atau tulang sebagai paku. Bayangkan Bapak Ibu, punggung Yesus yang ditelanjangi lalu disesah dengan cambuk, dan satu cambukan dengan alat tersebut berakibat fatal, yakni darah menguncur tubuhnya. Yesus dicambuk dan prajurit memberikan mahkota duri kepada Yesus dan memakaikan dia jubah ungu. Mahkota itu kita tahu bersama menunjukkan suatu status atau kehormatan atau berkat bagi orang yang memakainya. Tetapi mahkota duri yang dipakaikan kepada Yesus adalah ranting berduri yang dianyam membentuk lingkaran yang dipakai di kepala Yesus dan menyebabkan luka serta rasa sakit yang amat dalam. Mahkota duri ini menjadi lambang ejekan. Sedangkan jubah adalah pakaian kerajaan yang dipakai para raja, dan warna ungu adalah yang memiliki arti agung dan mulia. Biasanya jubah ungu ini dipakaikan seorang pahlawan yang mendapatkan kemenangan gilang gemilang. Tapi jubah ungu yang dipakaikan kepada Yesus adalah jubah dari serdadu yang seusang. DP warna itu dia tampak ya berwarna ungu. Jubah ungu ini menunjukkan kemuliaan yang palsu. Mereka menggunakan mahkota duri, jubah ungu kepada Yesus untuk menghinanya sebagai raja orang Yahudi dan menamparnya. Pilatus mengakui Yesus sebetulnya tidak bersalah dan mengatakan, "Lihatlah manusia itu," menunjukkan bahwa Yesus dalam kehinaannya adalah benar-benar sebagai manusia. Tetapi imam-imam kepala dan penjaga berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Kemudian Pilatus mengatakan, "Ambillah dia dan salibkan dia." Karena Pilatus tahu orang Yahudi tidak punya kuasa untuk melaksanakan penyaliban. Tetapi Pilatus dia mempunyai alasan mengapa ia mengizinkan Yesus yang tidak bersalah itu untuk disalib. Yakni Yesus menyebut dirinya raja orang Yahudi. Berarti ini adalah suatu perlawanan terhadap Kaisar Romawi. Sedangkan orang-orang Yahudi menghendaki bahwa Yesus harus mati sebab Yesus menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Martin Luther, seorang reformasi abad ke-15, pernah berkata, lebih baik langit dan bumi bercampur menjadi satu daripada satu titik kebenaran binasa. Perkataan yang bernada heroik ini bukan sekedar menjadi kata-kata mutiara saja, tetapi perkataan ini benar-benar ia lakukan, walaupun dia harus ditekan dari segala pihak, tetapi ia mempertahankan kebenaran yang bersumber dari Alkitab. Luther tidak mengorbankan kebenaran demi keamanan dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan Pilatus, sang gubernur Romawi. Pontius Pilatus ketika diperhadapkan dengan kasus persidangan Yesus Kristus, setelah diinterogasi sekian lama, sebenarnya Pilatus sudah berani menyimpulkan bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak melanggar hukum sama sekali. Setelah Pilatus berjuang sekeras-kerasnya, pada akhirnya dia harus menyerah. Mengapa menyerah? Bukan karena dia lemah dalam karakternya, tetapi karena konsep kebenaran salah. Dalam pola dunia, kepentingan kaisar identik dengan kebenaran. Tidak mungkin kepentingan satu orang diangkat di atas kepentingan kaum berkuasa, sekalipun dia tidak bersalah. Setelah Pilatus berjuang sekeras-kerasnya, dia harus menyerah. Pilatus betul-betul tidak berdaya lagi mempertahankan Yesus, sehingga akhirnya tuntutan masa itu dimenangkan. Nasib Yesus akhirnya tidak bisa ditentukan oleh hukum batin atau hukum hati nurani maupun hukum objektivitas atau hukum negara. Pilatus yang seharusnya menegakkan hukum atas dasar kebenaran dan keadilan terpaksa diabaikan karena teriakan massa yang disertai ancaman dan kekerasan. Bisikan hati nuraninya yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bersalah terpaksa dia abaikan. Dia begitu takut akan massa, desakan politik, dan bukan kebenaran dan keadilan yang menjadi via dolorosa, tetapi akibat dari sebuah pengadilan yang tidak benar dan tidak adil. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sikap seseorang ketika ia mengetahui kebenaran bisa berbeda-beda. Ada yang menolak karena membenci kebenaran, dan ada juga yang mati-matian mempertahankan kebenaran karena dia ingin hidup dengan benar. Ada yang mati-matian mempertahankan kebenaran itu, tapi tidak jarang pula ada yang menyangkal kebenaran tersebut jika ia terancam. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat sikap dari Pilatus. Ketika ia diperhadapkan dengan kebenaran, selama proses peradilan, ia tahu kebenaran. Sehingga 3 kali mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Dalam bacaan kita tadi, pasal 18 ayat 38b, pasal 19 ayat 4, dan ayatnya yang ke-6. Namun ironisnya saudara-saudara, ketika diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang mengancam dirinya, Pilatus mengkhianati kebenaran yang ia ketahui.
Ia lebih memilih keamanan bagi dirinya sendiri ketimbang menjunjung tinggi sebuah kebenaran. Ia tidak berani menegakkan kebenaran walaupun ia punya kuasa, walaupun ia punya otoritas untuk membebaskan maupun menyalibkan Yesus. Ia lebih suka mencari muka, takut kepada manusia, dan takut kepada kejahatan daripada takut kepada Allah. Kita pun sering menjadi seperti Pilatus, sadar ataupun tidak sadar, baik dalam lingkungan pergaulan, pekerjaan, pertemanan, bahkan di lingkungan pelayanan. Kita sudah tahu kebenaran yang harus dilakukan, tapi berapa kali kita berani melakukan kebenaran itu? Jawabannya ada dalam diri pribadi kita masing-masing. Hal-hal yang benar justru kita lakukan, hal-hal yang tidak benar justru kita lakukan agar zona keamanan kita tidak terganggu. Kita kadangkala sering berdalih, bukan cuma saya kok yang melakukan itu, banyak orang-orang Kristen yang melakukan itu. Dan ketika kita memohon pengampunan Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Dan pada besok hari atau di lain waktu, kita melakukan hal yang sama dengan pemahaman. Jika ketika kita bersaat teduh, kita berdoa memohon pengampunan Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni kita. Jika kita masih melakukan hal ini, maka satu hal yang perlu saudara dan saya ingat, bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan ketidakbenaran, tidak pernah kompromi dengan dosa. Masih ada 2 lembar ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus menderita karena iri hati, ketidaksukaan dan kebencian yang berlebihan dari para imam, orang-orang Farisi, dan pemuka agama Yahudi. Yesus tidak membalas, bahkan ketika ia disiksa. Ia hanya diam, tenang, dan sabar. Maka dosa-dosa semacam ini, iri hati, kedengkian, kebencian, tidak boleh lagi dipelihara dalam hati orang percaya, karena dapat melahirkan kejahatan terhadap sesama. Kalau kita memelihara rasa benci, iri hati, atau tidak suka terhadap seseorang, lama-kelamaan kita merancang kejahatan terhadapnya, atau setidaknya kita berupaya untuk terus menjatuhkannya. Dan penting bagi kita untuk memiliki hati nurani sehingga mampu bertindak baik dan benar. Hati nurani kita tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Apabila nurani kita sudah dikalahkan oleh kepentingan diri, materi atau mamon, maka lama-kelamaan kita mengabaikan kebenaran dan suara Tuhan. Kebenaran tidak boleh dikompromikan demi kepentingan diri sendiri. Janganlah seperti Pilatus, menjadi Pilatus masa kini. Kita harus mempunyai komitmen dan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Walaupun hal ini mengandung risiko, tetapi serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang akan memberi kekuatan dan pertolongan. Yakin dan percaya serta tetap bersandar, sebab Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Teladanilah Yesus, Ia yang tidak melakukan kesalahan dan dosa, tetapi rela berkorban
untuk menebus hidup setiap manusia, menebus hidup saya dan saudara-saudara dengan sengsara dan darahnya, agar kita orang berdosa diselamatkan. Dari kerelaan berkorban, Yesus Kristus mengalir keajaiban, sikap Kristen yang bersedia dan berkorban untuk kebaikan dan kepentingan orang lain. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pemberitaan firman-Nya. Amin.